Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anakku sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan suasana yang seperti biasa yang kita lakukan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang lalu tentang kepegawaian ya. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lalu, ya karena ini beberapa gurunya yang menjelaskan materi kepegawaian ini, saya harapkan materinya itu betul-betul disimpan dengan baik, ya. Apa yang merupakan catatan anak-anakku sekalian setiap kali pertemuan itu dikumpulkan, dijilid, dimasukkan dalam satu map, ya, secara rapi. Kemudian nanti insya Allah suatu saat ke depan kita akan melakukan pertemuan tatap muka, maka materi yang saya sudah berikan itu saya akan lihat satu persatu apakah anak-anak ini setiap kali pertemuan betul-betul mengikuti dengan baik atau tidak, ya. Jadi saya harapkan sebelumnya supaya betul-betul materi itu diperhatikan, disimpan dengan baik, diarsipkan, ya. Oke. Baik, saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Di pertemuan lalu dijelaskan bahwa apa kewajiban seorang PNS, bagaimana gajinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang saya masuk kepada larangan pegawai, ya. Larangan pegawai yang mana dalam hal ini adalah PNS, ya. Seorang pegawai itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itulah yang disebut dengan larangan pegawai, ya. Kemudian ada tingkat dan jenis hukuman. Sebentar saya akan berikan masing-masing bagaimana penjelasannya. Nah sekarang, larangan pegawai. Ya, tadi saya katakan bahwa larangan pegawai itu tidak lain adalah PNS yang dimaksud. Ya, setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang atau menjadi perantara, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain tanpa izin pemerintah. Ya, jadi menjadi pegawai itu betul-betul kita harus bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Atau dalam hal ini, kita seorang pegawai itu tidak boleh sama sekali keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, seorang PNS itu harus sesuai dengan prosedur, ya. Seorang PNS itu harus sesuai dengan prosedur. Bila mana dia melakukan tindakan, lalu dia keluar dari prosedur, maka seorang PNS itu akan mendapat sanksi, ya. Jadi ada namanya sanksi, ya. Kemudian apabila larangan itu tetap dilakukan oleh seorang PNS, maka terjadilah pelanggaran. Sebentar kita lihat ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan sama sekali oleh setiap PNS, ya. Sebentar kita lihat ada banyak pasal-pasalnya yang diuraikan. Saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, buku-buku kepegawaian yang dipinjam di perpustakaan itu silahkan disiapkan, dibuka, dibaca, ya. Karena kita ini di dalam belajar kepegawaian banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, bukan hanya kita ketahui saja, tetapi kita harus hafal-hafal, ya. Pertemuan demi pertemuan itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian supaya pasal-pasal yang dimaksud di dalam materi ini bisa anak-anakku lihat, ya. Seperti di dalam larangan itu ada beberapa pasal, ya. Bukan beberapa pasal, artinya pasalnya ini banyak memang, ya, luas materinya. Karena dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 51. Saya harapkan ini dibaca saja, ya, dibaca saja ini. Ya, next. Ya. Jadi, ya, di dalam melakukan tindakan itu kita bersama-sama dalam melakukan kegiatan bersama dengan atasan di dalam melakukan suatu tindakan. Kita musyawarah, ya, musyawarah bersama dengan pimpinan, ya. Bagaimana melakukan tindakan itu? Apakah tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Jadi, sebaiknya apabila kita melakukan suatu keputusan, tindakan di dalam hal
apa saja yang merupakan eh, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap kantor, kebijakan apa yang harus kita lakukan, maka itu harus dilakukan secara musyawarah dan dilakukan bersama-sama oleh pimpinan instansi. Ya. Kemudian di dalam pasal yang menyangkut tadi masalah larangan, kita lihat di pasal 1 itu ketentuan umum ya. Nah, apa-apa yang harus kita perhatikan di situ. Dan ini tadi saya lihat di pasal ini memang ada beberapa uraian yang menyangkut masalah larangan. Ya. Seperti di bab 2 ya, karena ini terdiri atas 7 bab ya, anak-anakku sekalian diperhatikan. Setiap pasal demi pasal yang dibaca itu dihayati apa maksudnya ya. Karena tidak main-main itu yang namanya pelanggaran itu sanksinya luar biasa berat ya, harus dipertanggungjawabkan. Di pasal 2 itu ya, di pasal 2 berlaku juga bagi calon PNS. Kemudian di bab 2 pasal 3 itu kewajiban PNS. Ini kewajiban PNS ya, yang lalu sudah dijelaskan. Ya, di pasal 4 itu larangan dan hukuman disiplin ya. Di sini kita lihat untuk materi hari ini. Ya. Kalau yang lalu kewajiban, sekarang larangannya. Jadi di sini kita fokus kepada larangan ya. Larangan itu yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 di pasal 4 tentang disiplin pegawai ya. Ya. Nanti dibuka materinya. Ya, di PP nomor 53 tahun 2014 terdapat 15 larangan pegawai. Itu semua di buku yang baru itu yang ada di perpustakaan yang anak-anakku sekalian sudah pinjam. Saya lihat sudah banyak yang pinjam, bahkan sudah habis mungkin bukunya dipinjam. Ya, silakan dibuka di situ. Ya, silakan dibuka yang mana terkait dengan penjelasan pada bab yang ada. Ya. Yang tadi di poin 2 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain yang ada di dalam maupun di luar lingkungan. Itu dalam hal ini bila mana kita melakukan bersama-sama, maka keputusan itu akan aman. Artinya keputusan yang kita lakukan itu dalam memutuskan suatu hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian apa larangan yang ketiga? Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, ya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini sama sekali larangan, ya. Dan apabila ini dilakukan, maka itu akan berakibat sanksi pidana. Jadi hati-hati, perlu anak-anakku sekalian tahu bahwa di dalam melakukan tindakan seperti ini, itu akibatnya nanti akan berujung pada tindakan pidana. Ya. Berikutnya, apalagi tindakan berikutnya yaitu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Jadi tidak boleh kita lakukan itu. Ya, bagaimana mempersulit seseorang supaya yang bersangkutan itu tidak bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Artinya ada saja yang menghalangi sehingga mereka yang membutuhkan bantuan ya tidak bisa dia menyelesaikan dengan baik karena ada saja yang bisa menghalangi. Nah ini, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada di kalangan-kalangan pegawai yang memang sengaja mungkin melakukan tindakan seperti itu demi untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya biasa ilegal ya, yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, disinilah biasanya berujung dengan sanksi pidana ya. Artinya kalau biasa kita dengar anak-anakku sekalian mungkin biasa dengar ada istilah calo ya, yang bisa mengurus kita untuk dijanjikan sesuatu. Ya, mungkin anak-anakku ini biasa terdengar di telinga anak-anakku sekalian bahwa oh si A jadi pegawai karena diurus oleh bapak ini, ibu ini. Nah, itu sama sekali tidak boleh dilakukan ya. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian yang mendengar kalimat-kalimat seperti itu bahwa ada seperti ini, maka itu dengan materi hari ini anak-anakku bisa menyampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu berakibat pidana. Ingat ya, di undang-undang yang lama, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 itu ya, barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu maka dipidana
10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai dengan 20 tahun. Itu di Undang-Undang Kewajiban Nomor 7 tahun 1971 di Undang-Undang lama ya. Ya. Berikut, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Ya, hampir sama dengan penjelasannya tadi. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Artinya ada saja yang bisa menghalangi sampai seseorang itu tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Karena ada saja yang membatasi. Ya. Yang berikut, memberikan dukungan kepada calon presiden, misalnya wakil presiden, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan DPRD ya. Nah, ini sering kita lakukan. Seorang PNS di dalam melakukan tindakan ini harus hati-hati karena ini pelanggaran ya. Pelanggaran. Jadi kalau anak-anakku sekalian, ya, di tempatnya di mana Anda berdomisili, kalau saat-saat pemilihan presiden, ya, ini biasanya kita lihat di sekeliling kita ada banyak tim-tim yang masuk di daerah kita, di desa kita, di tempat kita, ya, untuk mencari dukungan ya, baik itu pemilihan presiden, DPR dan sebagainya. Nah, hati-hati dalam hal ini. Seorang PNS di dalam melakukan hal seperti ini, maka ini pelanggaran berat ya. Jadi PNS itu harus netral, tidak boleh melakukan dukungan-dukungan kepada siapa saja ya, baik presiden maupun DPR, itu tidak boleh sama sekali dilakukan ya. Kapan Anda melakukan, maka itu adalah pelanggaran. Nah, saya tadi kembali kepada pasal ya, saya ingatkan kepada pasal-pasal yang akan anak-anakku baca. Saya ulangi, di pasal 1, di pasal 1 itu di ketentuan umum, karena ini ada 51 pasal, ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, di pasal 1 sampai dengan pasal 51 ini semua mengatur tentang ketentuan-ketentuan dan larangan PNS, ya. Memang berat hukumannya, ya. Sedikit saya uraikan. Ya, tadi di pasal 3 kewajiban dan pasal 4 tentang larangan, pasal 5 tentang hukuman disiplin, ya, 6 undang-undang pidana, yang pasal 7 hukuman disiplin, pasal 8 pelanggaran terhadap kewajiban. Nah, silahkan dibaca semua dia, dilihat satu persatu apa perbedaan-perbedaan dari isi pasal ini sampai dengan anak-anakku sekalian di bab 7. Di bab 7 pasal 49, 50 dan 51. Ya, silakan dibaca karena di dalam mengetahui isi pasal demi pasal itu harus kita baca ya. Ya, satu persatu kita dibaca. Nah, sekarang anak-anakku sekalian sudah lebih mudah kita membaca karena itu HP di mana-mana bisa Anda baca, bisa Anda buka. Ya, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan dalam waktu singkat ini ya kita diberikan kesehatan untuk melakukan pertemuan tatap muka. Insya Allah saya akan melihat sejauh mana Anda mempelajari materi ini secara satu persatu. Ya, atau dengan kata lain di pertemuan-pertemuan yang lalu seperti di regulasi kepegawaian, di situ juga banyak undang-undang yang harus kita ketahui isinya, ya. Bahkan saya biasanya memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian satu persatu untuk tampil menjelaskan ya, mempresentasikan sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian terhadap undang-undang yang dibahas. Karena memang di materi kepegawaian itu memang banyak menyoroti masalah undang-undang ya. Ya, karena begitulah dalam aturannya. Setiap apa yang kita lakukan itu kita harus melihat bagaimana undang-undang yang mengatur tentang kegiatan ini ya. Ya, kebijakan ini. Apalagi di materi hari ini yang menyangkut masalah larangan yang sama sekali tidak boleh kita langgar ya. Artinya kalau kita berbicara larangan, walaupun bukan di materi kepegawaian, yang namanya larangan itu apabila dilanggar, ya, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan prosedur, maka ada saja sanksi yang diberikan kepada kita. Apalagi di kepegawaian, karena ini berlaku di kalangan PNS. Ya, diperketat di PNS. Sedangkan bukan PNS itu ya kita main saja anak-anakku sekalian. Di permainan biasa saja kalau melanggar itu ada sanksi. Ya, apalagi kalau kita di lingkungan PNS. Karena semua diatur oleh undang-undang.
Ya, saya ingatkan, selanjutnya setelah saya menjelaskan materi ini, saya harapkan ya seperti yang kemarin-kemarin anak-anakku sekalian ada yang bertanya, silahkan bertanya melalui pesan suara di WA. Ya, yang pertemuan lalu ramai saya lihat ada yang bertanya ya. Dan saya harapkan yang belum pernah melakukan tanya jawab, ya silahkan juga dimasukkan pertanyaannya. Kemarin ada beberapa nama saya cek, ya sudah ada yang 2 kali 3 kali menanyakan apa saja yang belum jelas. Ya, saya siap saja menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Ya, di mana saja, kapan saja ya, silahkan. Nah, sekarang di pembelajaran jarak jauh ini lebih leluasa saya lihat anak-anak bertanya ya, baik dalam kondisi duduk, baring, ya santai silahkan ya. Kemarin saya ada beberapa anak-anak saya baca-baca caranya bertanya itu sudah ya lumayan lah, lumayan baik. Tetapi ada juga yang belum pernah barangkali walaupun apa ya tugasnya juga belum, ada yang belum. Tugas yang kemarin itu di setiap kelas itu AP1, 2, 3, 4, 5 ya AP5 sorry AP5 di store ke Ibu Nurjana. AP1, 2, 3, 4 masih ada beberapa nama yang belum memasukkan tugas. Ya, olehnya itu saya harapkan ke depan supaya anak-anakku sekalian betul-betul mengikuti pertemuan ini ya dengan baik dan betul-betul mempersiapkan diri untuk bagaimana supaya materi ini bisa diserap. Ya, saya ulangi sekali lagi supaya mempelajari ini pasal demi pasal. Karena disinilah tempatnya kita melihat satu persatu, ya, mengetahui satu persatu bagaimana isi pasal, bagaimana kewajiban PNS, bagaimana larangannya, bagaimana hukumannya kalau dilanggar, bagaimana undang-undang pidananya, ya, bagaimana kewajibannya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai dengan pasal 51. Ya, silakan dibaca ya. Ya. Baik pada hari ini barangkali materi kita cukup sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.